Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Lizamuddin dan rekan saya Devi Nur Hafifah dan Widya Aprilia Ningrum. Kami dari KC Forum Studi Hukum Ekonomi Islam Forse Wali Songo Semarang. Di sini dengan bangga kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Transformasi Ekonomi Mandiri Sektor Pertanian melalui Badan Usaha Milik Masjid BUMN Jamik Jatisari Mijen. Pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik telah mencatat bahwasannya Indonesia dianugerahi 7,4 juta hektar luas lahan sektor pertanian, yang mana sektor pertanian merupakan sektor kedua yang paling berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah pada komoditi padi. Padi sebagai sumber pangan bagi masyarakat Indonesia. Tetapi pada kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2019 telah terjadi penurunan jumlah padi yang cukup signifikan, dan juga diiringi jumlah tenaga kerja para petani yang juga turun tiap tahunnya. Dan kami juga menemukan berbagai permasalahan dalam sektor pertanian. Yang pertama adalah akses permodalan, yang kedua adalah sumber daya manusia, yang ketiga adalah jaminan sosial, teknologi, dan pasifnya kelompok tani. Permasalahan tersebut juga dialami oleh salah satu kelompok tani, Sidorejo Mijen Kota Semarang, yang mana merupakan kelompok tani yang berkontribusi ke ketahanan pangan di Kota Semarang, tetapi memiliki berbagai permasalahan. Yang pertama dalam sektor pertanian, SDM, teknologi, yang mana kita akan memberikan solusi dalam memajukan kelompok tani ini dengan mensinkronisasikan kelompok tani Sidorejo Mijen dengan Masjid Jamik Jatisari Mijen. Solusi pertama yaitu reaktivasi atau mengaktifkan kembali aktivitas kelompok tani Sidorejo Mijen, yang mana kita memberikan 3 konsep. Yang pertama adalah kelompok tani sebagai wahana kerjasama, yang mana kerjasama antar pengurus satu tim. Yang kedua adalah sebagai kelas belajar, di mana kita akan memberikan berbagai penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kepada kelompok tani agar meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Di sini kita juga akan kerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Semarang dalam hal program Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Yang ketiga adalah unit produksi, di mana kelompok tani Sidorejo Mijen ini bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Masjid Jamik Jatisari Mijen dalam hal pemasaran produk beras dari kelompok tani Sidorejo Mijen sendiri. Selanjutnya adalah untuk solusi dari permasalahan permodalan yang dialami oleh petani, kami memilih masjid sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi masalah tersebut. Karena berdasarkan penelitian, ada salah satu masjid yang memiliki potensi besar, yaitu memiliki dana infak kurang lebih 50 juta setiap bulannya dengan jamaah yang begitu banyak. Namun sayangnya belum ada pengoptimalan uang tersebut secara maksimal, sehingga kami mengusulkan pembentukan badan usaha milik masjid yang nantinya akan terdiri dari beberapa unit usaha dengan landasan hukum tentang perkoperasian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dengan beberapa langkah pendirian sudah terlampir di tulisan kami, dan juga berikut adalah struktur organisasi yang akan diterapkan dalam badan usaha milik masjid. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis usaha dari badan usaha milik masjid tersebut. Terdapat 3 jenis usaha. Yang pertama, unit usaha simpan pinjam, kemudian ada bank infak, dan juga pemasaran dari produk pertanian. Yang pertama adalah unit usaha simpan pinjam ini seperti pada umumnya koperasi, terdapat simpanan pokok, simpanan sukarela, dan juga simpanan wajib, dan juga layanan pinjaman, yaitu ada pembiayaan modal kerja, kemudian pembiayaan investasi, dan juga pembiayaan konsumsi dengan menggunakan beberapa akad, yaitu akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan istisna. Kemudian
Pembedanya adalah dengan yang lainnya bahwa unit usaha simpan pinjam di BUMM Jatisari Mijen Masjid Jatisari Mijen ini dikhususkan untuk anggota yang mandiri. Jadi nanti dibedakan antara anggota yang dikatakan sudah mandiri dan juga anggota ADP ataupun anggota dalam pengawasan. Nah, untuk anggota dalam pengawasan nanti akan dialihkan ke Bank Infak. Kemudian untuk bagi hasil dari unit usaha simpan pinjam ini lebih kecil dibandingkan koperasi pada umumnya, yaitu hanya 2% sampai 3% saja, dengan maksimal pinjaman itu untuk sementara maksimal itu 3 juta, dan nantinya akan menyesuaikan aset dari masjid BUMM ini. Kemudian untuk Bank Infak. Bank Infak ini adalah layanan pembiayaan yang bersumber dari dana infak sodakoh Masjid Jatisari Mijen. Karena ini berasal dari dana infak sehingga menggunakan akad qardul hasan, yang mana penerima manfaat ataupun anggota dalam pengawasan ini tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut, tapi tetap dari pengurus akan melatih tanggung jawab, yaitu dengan mengembalikan hanya 20% dari total pinjaman tersebut, dengan rincian 10% untuk asuransi atau jaminan sosial dari usaha tersebut. Karena ini difokuskan ke pertanian, berarti asuransi dari asuransi pertanian tersebut, dan juga 10%-nya adalah untuk pemutaran dana infak tersebut supaya lebih produktif. Selain itu juga nanti akan diberikan bantuan tunai, yaitu sebesar 200 sampai 300 ribu rupiah, dan juga pengadaan bibit dan pupuk gratis, dan bantuan untuk pembangunan irigasi. Selanjutnya, dalam hal pemasaran produk beras kelompok tani, kami mengkonsepkan adanya kerjasama antara kelompok tani Sidorejo dengan BUMM Jami Jatisari untuk melakukan sortiran, pengelolaan, pengepekan, pemberian label, penyimpanan, media informasi pasar, serta peluang pasar. Selain itu, kami juga melakukan strategi pemasaran 4P, yaitu Place, Product, Price, dan Promotion. Place atau tempat yang strategis. Masjid Jami Jatisari terletak di tempat yang sangat strategis dan sangat menarik bagi para jamaah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jamaah yang melakukan ibadat di Masjid Jami Jatisari setiap hari, yaitu tercatat ada 300 hingga 350 jamaah setiap harinya yang beribadat di Masjid Jami Jatisari ini. Hal ini menunjukkan bahwa Masjid Jami Jatisari ini sangat berpotensi untuk menjadi tempat pemasaran produk beras kelompok tani. Kemudian yang kedua adalah produk atau produk yang bermutu. Dalam penanamannya, para petani melakukan sistem PTT atau penanaman tanaman terpadu. Maka dari ini kami yakin bahwa tanaman atau produk yang dihasilkan akan menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan berkuantitas. Kemudian yang ketiga adalah price atau harga yang kompetitif. Dalam penetapan harganya, kami mempertimbangkan harga pasar pada saat itu dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas produk itu sendiri. Kemudian yang keempat, promotion atau promosi yang gencar. Dari banyaknya para jamaah yang beribadat di Masjid Jami Jatisari ini, dapat kita lakukan promosi secara masif atau secara gencar, sehingga para masyarakat mengetahui produk dari kelompok tani itu sendiri, serta tidak lupa kami juga melakukan promosi kepada masyarakat sekitar. Dalam aspek penjaminan sosial, kami menawarkan konsep asuransi syariah yang ditujukan untuk meminimalisir adanya kecelakaan yang sering dialami oleh petani, seperti perubahan iklim yang tidak menentu, bencana alam, resiko gagal panen, serta globalisasi dan gejolak ekonomi global. Terkait praktek dari konsep asuransi syariah itu sendiri, kelompok tani harus bekerja sama dengan BUMM terkait aspek permodalan dan lain sebagainya, untuk kemudian kelompok tani dapat mendaftarkan dirinya kepada pihak asuransi syariah melalui BUMM, dan selanjutnya BUMM akan melanjutkan pendaftaran kepada lembaga asuransi syariah terkait. Dan apabila di kemudian hari ternyata ada permasalahan terkait dengan proses administrasi dan lain sebagainya, maka hubungan antara kelompok tani dengan
lembaga asuransi syariah akan ditengahi atau akan dimediasi oleh pihak BUMN. Sehingga dalam hal ini ketiga pihak tersebut harus bekerja sama dengan baik. Oleh karenanya, di sini terlihat jelas bahwa eksistensi asuransi pertanian menjadi solusi atas ketidakpastian yang dihadapi oleh para petani. Cukup sekian presentasi dari kami. Pergi ke ladang bawa cangkul, bajak tanah sampai subur. Mari wujudkan pertanian unggul untuk Indonesia yang lebih makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.